Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Riyandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mapping saya, yaitu mengenai pengambilan keputusan taktis. Hasil dari mapping saya yaitu mengenai pengambilan keputusan taktis. Di sini saya akan menjelaskan mulai yang pertama itu melalui definisi. Definisi dari pengambilan keputusan taktis itu adalah suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan sendiri dari pengambilan keputusan taktis itu adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Selanjutnya itu ada model dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama itu adalah kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif. Yang ketiga, menentukan alternatif. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Dan yang keenam, membuat keputusan. Selanjutnya itu keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan meningkatkan produksi. Yang ketiga, keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Yang keempat, keputusan pertahankan atau hentikan. Yang kelima, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang keenam, menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Selanjutnya di sini ada etika pengambilan keputusan taktis. Relevansi, perilaku biaya dan modal penggunaan sumber daya aktivitas, sumber daya fleksibel, sumber daya terikat, sumber daya terkait untuk jangka pendek, sumber daya terkait untuk beberapa periode. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai penggolongan biaya dan jenis biaya. Yang pertama itu adalah penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Contohnya itu berupa bahan bakar. Pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebut dengan biaya bahan bakar. Yang kedua itu adalah penggolongan biaya menurut fungsi pokok. Contohnya itu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Terus selanjutnya itu ada penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selanjutnya itu adalah penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Itu ada biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya tetap. Selanjutnya itu adalah penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Bisa dibagi menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai biaya relevan. Biaya relevan itu merupakan biaya masa depan yang berbeda dari masing-masing alternatif. Juga dijelaskan mengenai konsep biaya relevan. Itu ada biaya diferensial, biaya traceable, biaya pengganti, biaya kesempatan baik, biaya input, biaya incremental, biaya kas, dan biaya tertanam. Manfaat dari biaya relevan itu yaitu yang pertama, menerima pesanan tambahan, menurunkan harga pesanan khusus, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli, keputusan untuk menutup fasilitas, keputusan untuk menghentikan produk tertentu, keputusan untuk memproduksi lebih lanjut. Sekian hasil presentasi dari mapping saya itu mengenai pengambilan keputusan taktis. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.